gamesnya juga loh, dan juga ada hadiahnya. Nah, untuk hari Minggu kita ada ibadah adik-adik jam 9 pagi. Ingat ya buat ibadah dan sungguh-sungguh buat ibadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Feli, kakak Caca gimana kabarnya? Luar biasa ya. Sebentar lagi kita mau ibadah online adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita semuanya, kita kasih sikap yang terbaik. Kita sama-sama mau siapkan hati, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yuk mari kita semuanya tutup matanya, kita lipat tangannya, kita bawa pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti buat adik-adik dan juga setiap kita di tempat ini. Mari adik-adik kita berikan sikap yang terbaik, kita nyanyikan lagu di dalam sungguh-sungguh ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku.
untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah online saat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah setiap kami, boleh ada di rumah-rumah kami Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, menari buat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita yang paling mulia baru bisa dong. Kakak Feli sama kakak Caca sudah siap untuk menari buat Tuhan. Siap dong. Adik-adik yang di rumah juga siap? Ya, yang sudah siap semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama mau goyang kanan kirinya. Tuhan kita adalah Raja. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Kita sama-sama siapkan hati kita. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini udah siap untuk beribadah? Untuk dengar firman Tuhan? Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan. Hari ini, pagi ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan mau beribadah kepadamu, mau dengar firman-Mu, kami mau diajar, kami mau dididik ya Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan, memerdekakan hidup setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan, boleh mengajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan temanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu kak, kakak kan belum kasih tahu. Ya, kakak kasih tahu ya adik-adik. Temanya hari ini tentang anugerah memberikan hidup yang baru. Jadi, kita diberikan anugerah sama Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang baru adik-adik. Hidup yang baru itu hidup yang seperti apa sih kak? Hidup yang baru itu hidup menjadi anak Allah adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau hidup menjadi anak Allah? Tunjuk tangan. Nah, kalau mau jadi anak Allah, gimana ya kira-kira ya? Kalau mau jadi anak Allah, kita harus apa ya kira-kira ya adik-adik ya? Yuk, sama-sama kita belajar ya adik-adik hari ini. Nah, di Alkitab adik-adik, banyak sekali kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Adik-adik, ada yang tahu nggak Rasul Paulus itu nulis kitab apa aja ya? Banyak adik-adik. Adik-adik bisa baca di Perjanjian Baru. Di situ Rasul Paulus banyak menulis kitab-kitab adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, dengan Allah di surga. Dan ia pun menghargai hubungan pribadinya dengan Bapa di surga. Nah, ia menyadari dan bersyukur banget adik-adik bahwa dia hidup banyak ditolong sama Tuhan. Banyak mengalami pertolongan Tuhan adik-adik selama hidupnya Bapak Paulus ini. Nah, hidupnya ini sungguh luar biasa ditolong sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ini mengangkat dia sebagai anaknya adik-adik. Nah, tapi bukan karena Bapak Paulus ini melakukan sesuatu loh adik-adik. Tuhan Yesus mengangkat Bapak Paulus ini menjadi anaknya itu karena Bapak Paulus ini mendapat belas kasihan Tuhan Yesus adik-adik. Dan Bapak Paulus ini menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, makanya Bapak Paulus ini diadopsi sama Tuhan Yesus untuk menjadi anaknya. Siapa yang mau jadi anaknya Tuhan Yesus? Siapa yang mau diadopsi sama Tuhan Yesus dan hidupnya mengalami banyak pertolongan Tuhan Yesus? Pasti adik-adik mau ya, kakak juga mau. Kakak mau jadi anaknya Tuhan Yesus. Nah, pada saat menulis surat tentang adopsi, Bapak Paulus ini teringat akan seorang anak laki-laki adik-adik. Bapak Paulus ini teringat akan seorang anak laki-laki yang dia tidak punya uang adik-adik. Dia tidak punya uang, dia hidupnya diasingkan sama orang-orang, dia ditolak di mana-mana, dia tidak punya nama, bahkan dia tidak merasa tidak punya masa depan adik-adik. Nah, pada suatu hari, anak ini sedang mencari makanan adik-adik. Adik-adik tahu ya, kalau kayak pengemis gitu, orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang nggak punya orang tua gitu ya, dia itu mengais-ngais makanan adik-adik, cari-cari makanan gitu kan. Nah, pada saat anak ini sedang mencari-cari makanan, ini dalam bayangannya Bapak Paulus ya adik-adik. Nah, pada saat anak ini sedang mencari-cari makanan, anak ini berbalik adik-adik
menoleh ke suatu tempat di mana di tempat itu dia melihat ada sebuah keluarga bahagia adik-adik. Keluarga yang ada orang tuanya, ada anaknya, dan anak ini mempunyai saudara, dan mereka ini sangat bahagia adik-adik. Nah, anak laki-laki ini melihat ke arah itu dan dia hanya bisa membayangkan dan memimpikan bahwa suatu saat nanti dia ingin sekali punya keluarga seperti keluarga bahagia ini. Dan dia membayangkan dia punya orang tua, dia tuh pingin sekali punya orang tua, punya ayah, punya ibu, dia pingin punya saudara perempuan atau laki-laki yang bisa bermain bersama dengan dia gitu. Dia bisa punya masa depan yang lebih cerah gitu kan. Dia membayangkan ini adik-adik. Lalu adik-adik berjalannya waktu dia terus memimpikan hal ini adik-adik. Tapi dia terus mengharapkan hal ini adik-adik. Lalu suatu saat adik-adik sampailah ada seseorang pria adik-adik yang badannya wangi, pakaiannya bagus, laki-laki ini tinggi tegap adik-adik, dan pria ini bukan pria sembarangan adik-adik. Pria ini adalah pria orang yang penting dan orang yang mantap adik-adik, yang berwibawa adik-adik. Nah, bukan orang-orang sembarangan adik-adik. Lalu ketika pria ini melihat anak laki-laki ini yang sedang mencari-cari makanan adik-adik. Lalu laki-laki yang tadi tinggi besar badannya itu, yang tegap itu adik-adik, memanggil anak yang mengais-ngais makanan ini. Dia sini. Lalu anak ini ketakutan adik-adik. Anak laki-laki ini ketakutan. Dan anak laki-laki ini berusaha untuk menghindari pria yang berbadan tegap ini. Karena dia ketakutan. Lalu anak laki-laki ini ditarik tangannya sama pria itu adik-adik. Lalu pria itu berkata begini, pria ini ingin mengadopsi anak laki-laki ini menjadi anaknya. Nah, tercapailah mimpi si anak yang mengais makanan ini untuk mempunyai sebuah keluarga, diadopsi oleh seseorang yang ingin menjadikannya dia sebagai anaknya. Nah, di situ adik-adik, anak laki-laki ini diadopsi. Lalu dia diurus segala suratnya, diurus segala sesuatunya. Lalu anak ini menjadi anak dari pria, seorang pria yang tegap tadi adik-adik. Lalu anak ini udah nggak lagi tuh yang namanya mengais-ngais makanan. Anak ini diberi nama, anak ini diberikan baju yang bagus, anak ini diberikan makan makanan yang enak-enak, anak ini diberikan sesuatu mainan, anak ini pokoknya hidupnya enak lah adik-adik setelah diangkat anak sama pria yang berbadan tegap ini. Nah, dari cerita ini Bapak Rasul Paulus mau memberitakan bahwa kasih Bapa di surga itu sama loh seperti ini kurang lebihnya adik-adik. Jadi kasih Bapa kita di surga itu sama seperti kasih seorang pria yang berbadan tegap ini kepada anak yang tidak mempunyai nama ini adik-adik. Kasih Tuhan itu, kasih Bapa di surga itu sama kepada kita seperti kasih si pria ini kepada anak yang tidak punya nama itu. Nah adik-adik, Bapak Paulus ini pengen ngejelasin sama kita bahwa kita itu harus menyadari loh bahwa kita ini anak Allah. Karena kita anak Allah, makanya kita itu diberikan segala sesuatu sama Tuhan. Kita dididik, kita diajar, kita diberikan yang terbaik sama Tuhan. Kita nggak pernah ditinggalin sendirian sama Tuhan. Adik-adik menyadari nggak kalau Bapak kita di surga itu selalu memberikan yang terbaik buat kita loh. Bahkan dalam segala sesuatu yang kita ngerasanya kita tuh
kenapa sih Tuhan tuh nggak sayang banget sama kita? Tuhan itu mendatangkan kebaikan loh adik-adik untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus nggak? Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mendatangkan segala sesuatu yang baik buat kita. Nah, adik-adik bisa baca loh kisahnya di Roma. Adik-adik bisa baca kisahnya di kitab Roma. Adik-adik juga bisa baca kisahnya di kitab Galatia dan juga di Efesus. Di Roma itu banyak sekali loh adik-adik ceritanya. Di Roma 8 sampai ayat 12 sampai 39 itu banyak sekali menceritakan bahwa kalau kita menjadi anak Allah, kita bisa memanggil Tuhan Yesus itu dengan ya Aba, ya Bapa. Nah, di Galatia 3 ayat 24 sampai dengan Galatia 4 ayat 7 itu juga banyak menceritakan tentang anak Allah. Di Efesus pun juga gitu. Adik-adik di Efesus 1 ayat 3 sampai 23 banyak di situ menjelaskan tentang anak Allah. Nah, adik-adik, siapa yang mau jadi anak Allah? Siapa yang mau diangkat anak sama Tuhan Yesus? Ya sih, memang kita punya orang tua di bumi ini ya. Punya mama, punya papa, punya keluarga, punya koko, punya adik. Itu udah bahagia ya adik-adik. Tapi yuk kita sertakan Tuhan Yesus dalam keluarga kita ya. Biar hidup kita semakin dipenuhi sama Roh Allah. Biar hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan dan kita menjadi anak Bapa kita di surga. Jadi pada saat kita menjadi anak Bapa kita di surga, kita boleh dididik sama Tuhan, diberikan didisiplinkan sama Tuhan, diberikan yang terbaik dari Tuhan, dirawat sama Tuhan, diberikan mujizat sama Tuhan. Banyak deh adik-adik kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik sekarang kita masuk ya ke dalam ayat hafalan hari ini. Kakak mau kasih ayat hafalannya di Roma 8 ayat 14. Gimana adik-adik? Roma 8 ayat 14. Ayo siapa yang punya Alkitab dibuka ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Gimana adik-adik? Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi adik-adik, kalau mau jadi anak Allah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah, bukan roh yang ada di dunia ini adik-adik. Oke? Roh Allah juga yang akan membantu kita untuk tekun berdoa dan punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan pernah jauh dari Roh Allah ya, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat beribadah dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Angkat kami untuk menjadi anak-Mu ya Bapa. Pimpin kami dengan Roh Allah yang begitu baik ya Tuhan. Ajar kami, disiplinkan kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan yang tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Terus ada bersama-sama kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya memberi. Bagi adik-adik yang ingin memberi, boleh transfer ke rekening di bawah atau scan QR di samping. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ada info penting loh, dicari Laskar Pasukan Kristus.
dengan ciri-ciri yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2, mau melayani dipakai Tuhan Yesus. Yang ketiga, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Keempat, mau berbuat baik dan benar. Yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah adik-adik sekalian, yuk ikutin kakak. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Nah, selamat adik-adik sudah bergabung di generasi Yeremia. Sampai jumpa lagi. God bless you. Halo adik-adik, kita mau siap berdoa ya. Tadi udah dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk tutup matanya rapat-rapat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu, dan kami juga Tuhan mengucap syukur. Kami berdoa untuk kami tinggal di bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan Kau menolong bangsa kami, bahkan Tuhan sudah memulihkan bangsa kami. Tuhan sudah bikin sembuh bangsa kami. Tuhan sudah tolong bangsa kami dari kesusahan, kesulitan. Bahkan Tuhan berkati semua orang-orang yang tinggal di bangsa ini. Tuhan berkati presiden kami ya Tuhan, berkati wakilnya, berkati menteri yang ada, bahkan pemimpin negara yang ada, dari tingkat bawah hingga tingkat teratas Tuhan. Engkau yang menolong mereka, mengurapi mereka, memberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga Tuhan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga kami mau berdoa untuk gembala-gembala kami Tuhan, mulai dari Pak Niko Nyotora Harjo, bahkan istri dan keluarganya. Berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Weliar, Ibu Maulin. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Hizkia Mintarjo, bahkan Tuhan Ibu Herlina, bahkan anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya. Biarlah hamba-hambamu ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk wakilnya Bapak Freddy Buliana dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna mengurapi hamba-hambamu ini, memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kami semua, bahkan adik-adik kami yang di rumah. Apapun keadaan kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, Tuhan sudah menolong yang susah. Bahkan orang tua anak-anakmu Tuhan, mami papi anak-anakmu Tuhan, semuanya diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak yang baik. Sebentar kami mau berpisah Tuhan dari ibadah online ini. Kami siap menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Ayo adik-adik, mari kita pulang, kita berpisah dari ibadah online ini, dan biarlah damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa turun atas semua kita. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada atas setiap kita setiap hari, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita masuk dalam kerajaan surga dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.